Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak di masuaran abu. Orang ngebenyak ngen saja salam malas. Lapar. Ya apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seneng saya sunnah bu. Orang saya sunnah. Orang nambah nak kenjeren. Tambah boleh lagi. Saya semangat. Itu akhirnya. Saya jawab salam semangat. Itu akhirnya lancung umur. Langsung ranyi. Saya jawab salam semangat. Doa kina ajunan teka hajat setajana. Saya jawab salamnya semangat. Saya doakan hutangnya lunas. Alhamdulillah. Mak santri pada banyak jawab amin banyak orang tak kaki ya. Aku umbun melolo. Ngereng jawab semangat salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna amma ba'du. Seabtina muljaakin Kiai Abdullah dan keluarga besar. Seabtina muljaakin jajaran keluarga besar daripada pengasuh pondok pesantren Al Usmuni. Seabtina muljaakin para tamu undangan, para ibu nyai, para asatidah, para tokoh masyarakat. Seabtina hormati. Seabtina muljaakin ajunan para wali santri. Dor seabtina cinta sayangi ajunan setajana para santriwati yang insya Allah panjenengan semuanya adalah manosah pilihan Allah yang Allah menginginkan kebaikan untuk panjenengan. Maka ya bebu seabtina muljaakin di kesempatan Kak Dinto ngereng kita arang-sarang memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekak dima Allah telah memberikan panjenengan begitu banyak nikmatnya, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga panjenengan bisa hadir dalam majelis Kak Dinto dalam keadaan sehat wal afiat. Maka Kak Dinto adalah salah satu bukti cintanya Allah kepada panjenengan. Maka ngereng kita arang-sarang asokor atas nikmat Kak Dinto dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga terurai dengan berkah-berkahnya. Dan kita berharap bu hadirna panjenengan dalam majelis Kak Dinto menjadi wasilah panjenengan dikenal oleh baginda Rasul, panjenengan diakui sebagai umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah Kak Dinto menjadi wasilah panjenengan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sareng adik-adik seabtina muljaakin, sebagai permulaan katanya tak sayang kalau tak kenal. Sebelumnya abdi nyoon pangapora para ning-ning. Abdina terutama merasa sangat terhormat karena abdina dipercaya untuk mengisi acara besar kali ini. Dan ini menjadi salah satu takdiman ya, menjadi salah satu penghormatan kepada saya karena ibu-ibu saya abdina muljaakin sedikit cerita. Abdina Kak Dinto kan mon eyako bu, mon eyako cepon ki beleh sarang kiai cepon ken mon eyako ken todus sing aku bu jak kula nek kareng biasa bu kula kenal nek ibu ya pantas tak pantas eyako ngereng panjenengan saya menilai. Abdina Kak Dinto asmanah Rida Umamah tak oning nyai Kak Dinto nemu Kak foto cek ratina bu
Ngecit kula bodoh foto cek rajen. Neka filter bu. Aslinya kita neka ratinan bola. Ya, mau tak ya lemoli ya kula bu. Alhamdulillah nama saya Rida Umamah. Dari Kak Dima dari Makassar. Saya rembian neng. Kula anak ke-11 dari 12 bersaudara. Oh. Tina montro cerita nyokon ke kiai ini kan lebih oning ke silsilah keluarga Abtina. Alhamdulillah. Oke, Abtina 12 bersaudara, kebetulan saya yang nomor 11 dari satu ibu satu ayah. Alhamdulillah soki. Mpian tero bu. Nyaman bu soki insyaallah. Maka insyaallah ibu-ibu saya Abtina mau yakin Abtina hanya seorang manusia biasa saja, sudah menikah bu, menikah punya anak sudah 4, laki-laki setuju. Anak maaf promosi tak kok bisa tetipisan. Wala bi Kiai Usmuni maren beda saya minta anan kula tabak kula saya minta potran habisan lah bu. Maka tidak ada yang istimewa, saya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa dan aktivis masyarakat, jadi sering bertemu dengan kondisi situasi dan masyarakat tentunya, maka menjadi salah satu pengalaman untuk saya dan insya Allah dari sedikit ilmu yang Allah berikan, insya Allah akan menjadi salah satu sharing kita pada pagi hari ini. Itu ibu saya abdi molja akin bukan mau idoh asana, kelak cepon MC ceramah agama. Kula tak bengal saya ceramah bu. Ceramah ada remaja nyai namun terpenter. Empian boleh. Penter kia saja. Kula oning empian orang saya hebat-hebat pun. Nak kanak santri na bisa kelak kasabu. Mak cek penter kan kula ngikrop apa jangan. Kula tak tahu bu. Jadi kula bingung kula apa saya beda pak aja penter kapi. Tapi bu karena abdinya kesamaan wa ta'atan kepada kiai kepada ibu nyai setajana kula mau maksa akin. Tina lah apa keluar apa beden lah. Moga-moga Kak Dintoh menjadi salah satu nilai tabarukan abdina kepada para masyayikh kita. Maka ibu saya abdina mulja akin majelis Kak Dintoh lebih baik saya katakan sebagai majelis tazkirah, majelis untuk mengingatkan sesuatu. Jadi bukan majelis untuk memberitahu yang tidak tahu, tapi majelis untuk mengingatkan mungkin panjenengan sudah terlupa atau terlena. Kenapa? Karena manusia Kak Dintoh tanpa terlupa salah. Maka abdinya Kak Dintoh yang ada tidak lain adalah sebagai salah satu motivasi untuk mengingatkan mungkin panjenengan terlupa. Maka mudah-mudahan abdina Kak Dintoh diterima baik di majelis Kak Dintoh. Ibu-ibu saya abdina mau yakin sebelum acara Kak Dintoh saya lanjutkan. Saya ingin bertanya, siapa sih yang memudahkan langkah panjenengan sehingga panjenengan bisa hadir di dalam majelis Kak Dintoh? Allah. Pak Sera yang bisa menjadikan panjenengan bisa cek lengke Kak Dintoh arang-sarang bersilaturahmi neka Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun, maka terjadi. Bu, kula estoepon baru 3 hari datang umroh. Bek ngetek ketika dihubungi sarang nyai abdina pun mundur lah ning kula neka perpaan ki sake ki perpaan banyak tamoy pola gentek nani sareakina kula tanggung jawab saya nyareakina pakun tak poron. Jadi alhamdulillah Allah takdirkan abdina hadir Kak Dintoh dalam keadaan pon Kak Dintoh pon bedena teti nyon pangapora. Misalnya nanti di akhir kalimat atau di tengah-tengah perjalanan saya berceramah ada sesuatu yang tidak baik abdina nyon pangapora saya sobu batas. Tapi karena samaan wa ta'atan, insya Allah Allah takdirkan abdina ibadah Kak Dintoh dan saya yakin pasti ada hikmah di dalamnya. Salah satunya saya ingin menyambung tali silaturahmi kembali karena Bu Kiai sareng Bu Nyai dulu sangat akrab dengan ibu saya.
Setiap hari, kadang kalau kiai masih kerja di Pamekasan, itu mesti singgah di dalam kami. Dan kami sangat mengenal beliau. Saya pun dulu waktu kecil sering main sama Neng Hilma nih. Cak loncaan neng mas neng apa nih kah? Neng pondok nih kah sering main-main di sini dan alhamdulillah sekarang dipererat kembali, disambungkan kembali tali silaturahmi Kak Dinto. Mudah-mudahan Kak Dinto memberikan keberkahan dan memberikan salah satu keistimewaan bagi kita, kebaikan untuk kita terutamanya untuk menyambung tali silaturahmi kembali. Maka yang Ibu saya abdi nemol yakin ternyata Ibu kalau Allah yang menginginkan tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kalau panjenengan yang ingin, coba saya tanya, Bu, mon empian setero, benyak tetinan apa benyak tak tetina Bu? Mon empian. Nah, coba bayangkan, ibu lembe, empian lembe, pernah kebayang tidak jadi sama bapaknya anak-anak tuh? Enggak ada. Dipikirnya Neng saya dulu dekatnya sama Jokowi gitu kan. Neng saya dulu dekatnya sama Pak Bupati, dekatnya sama kepala desa dan macam-macamnya. Tapi takdir Allah menjadikan panjenengan bersama dengan bapaknya anak-anak. Dari bapaknya anak-anak lahirlah anak-anak panjenengan. Maka insya Allah itu yang terbaik daripada Allah. Dari bapak nak-anak teti nak-anak dan insya Allah nak-anak adin teti anak-anak sesoleh solehah. Kan kemauan siapa? Kemauan Allah. Begitu pula hari ini abdi ini bertemu dengan panjenengan semuanya dalam majelis Kak Dinto. Ini adalah takdir daripada Allah. Dan insya Allah saya bersyukur berada dalam majelis Kak Dinto asarang dengan para penghuni surga insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu, kenapa panjenengan ingin masuk surga? Tahu ke surga kenapa? Ibu, honing ke surga. Bu, kadang kita tuh ketika ditanya, pingin apa? Pingin surga. Apa surga? Seperti apa surga? Nggak bisa dibayangkan. Kenapa? Karena surga adalah nikmat yang tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Maka ibu-ibu, alhamdulillah, pagi Kak Dinto panjenengan apol kompol Kak Dinto ada salah satu motivasi sehingga panjenengan senang berada dalam majlis-majlis seperti ini. Apa bunyinya? Ada sebuah hadis yang mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fa'ilman sahlallahu tariqan ilal jannah. Pasera orang saya datang nyare ilmu na Allah maka Allah mudahkan panjenengan masuk surga. Kula tanya bu atanya kele empian sebelum mangkat ke kantor nak koraan mare. Sesaan karena bapak kopin bapak mare. Alhamdulillah. Jangan biar aduh nih gelapal tapelpal. Cek sambil usmuni ka sening. Ngadai acara kalau setengah belu. Cek kita amare. Cek laku nyai deh. Tapi bawa karena panjenengan mak tahu keberkahan datang dalam majelis Kak Dinto. Panjenengan memudahkan langkahnya. Tina pamare deki ning. Benih tak elak aku ningen itu ndak deki. Karena apa anda remah melaki cok makin banyak gojek dimudahkan memudahkan panjenengan sehingga panjenengan hadir di dalam majelis Kak Dinto insya Allah panjenengan akan dimudahkan masuk surga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hari ini Bu panjenengan berada di tempat para pejuang-pejuang agama Allah. Panjenengan berada di pondok pesantren Al Usmuni Kak Dinto panjenengan oning tempat para pecinta Allah, tempat para pecinta Al-Quran dicetak, tempat para menimba ilmu agama Allah yang akan mendatangkan kebaikan berkah dan ridha daripada Allah. Maka Bu, kula yakin hadir panjenengan dalam majelis Kak Dinto ini akan menjadi wasilah kebaikan untuk panjenengan. Dan mumpung Bu insya Allah panjenengan akan pulang dalam keadaan sudah dihapuskan dosa-dosanya. Dan insya Allah hadir panjenengan dalam majelis Kak Dinto adalah majelis yang akan menjadikan kabulnya hajat-hajat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka ya Bepus Abdina Muljakin Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Napa doana? Doanya ketika panjenengan menempati suatu tempat terbaru atau suatu tempat apapun, Rasulullah mengajarkan untuk panjenengan sering-sering berdoa. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin.
Ya Allah, Engkau adalah Zat yang maha mengetahui di mana keberkahan itu, dan tempatkanlah aku di tempat-tempat yang Engkau berkahi. Maka mohon panjenengan menapaki suatu tempat baru, maka minta berkah. Benih mohon pengajian macam bismikallahumma ahya wa amut. Ada angah nang budi. Beda pengajian ngerokok. Salah doa. Salah doa. Makanya mohon mangkat ke pengajian. Kamu apa ibu? Menempati suatu tempat yang baru, maka berdoalah minta keberkahan. Minta berkah benih tedung. Ingat. Bahkan Bu, yang menjadi istimewanya hari ini, panjenengan hadir Kak Dinto karena niat lillahi ta'ala. Panjenengan Kak Dinto hadir tidak lain adalah untuk panjenengan mencari ridha daripada Allah, dan tentu hadir panjenengan Kak Dinto adalah untuk mencari kenikmatan surga dunia panjenengan. Kenapa? Karena panjenengan menyaksikan putra putri panjenengan sedang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ucapkan jazakumullah. Terima kasih matur kasoon hadir panjenengan dalam majelis Kak Dinto. Bu, hadir majelis sempiane Kak Dinto, neka artinya panjenengan peduli dengan majelis Pondok Al Usmuni. Hadir panjenengan Kak Dinto artinya panjenengan ikut berkorban untuk memberikan kegembiraan, untuk memberikan salah satu nikmat panjenengan kepada anak didik kita. Kita tahu Bu, anak didik panjenengan Kak Dinto, saya beda Kak Dinto nih anak nempian kepini Bu, adalah anak-anak yang sedang berjuang. Kula tahu nak anak mondok nih Bu, siang malam akan menghabiskan waktunya tidak lain untuk belajar mutolaah. Bahkan Bu, nak anak pondok nih Bu, selalu menahan yang namanya ngantuk, lapar, males. Bahkan tidak jarang mereka mendapatkan hukuman-hukuman selama dia di pondok. Bener Pak? Raban. Neser nih. Maka hadirnya panjenengan Kak Dinto menjadi sangat pantas dan wajar untuk memberikan penghormatan atas setiap pengorbanan anak-anak ini. Jadi impian hadir Kak Dinto, neka artinya sampean sedang memberi semangat kepada anak-anak. Menimun bola no ke biaya pondok atau ikan reken ya, masya Allah. Bola mau beda drum band, dah ada ya. Kayak mon anak-anak perpan lulus, napa tak kenceng neka salah. Maka ibu-ibu seabdina muljakin sebutake Kak Dinto bahwa anak-anak kita ini sedang memberikan kebaikan untuk panjenengan. Mereka sedang berjuang di sini untuk panjenengan, bukan untuk orang lain. Dan insya Allah Bu, kita tahu bahwasanya anak-anak Kak Dinto di dalam pondok pesantren Al Usmuni sedang berjuang untuk mendapatkan kebaikan untuk dirinya yang akan didedikasikan untuk keluarganya. Maka ibu-ibu seabdina muljakin, moga-moga hari ini kita sudah melihat langsung bagaimana anak didik di dalam pondok Al Usmuni sudah berhasil dalam prestasinya. Bodoh saya sampai menghatamkan kitabnya, bodoh saya sampai menghatamkan Qurannya. Ada yang sudah pandai dengan akhlak-akhlak terbaiknya. Coba bayangkan, mun benina pondok saya rasa ngajarna dela asalaman ke guru ngak gelek, Bu. Kalau teroning ya. Bu, satu kebanggaan tersendiri ketika kita mempunyai anak yang memiliki akhlak terbaik. Kadang Bu kita sentak sekuni bi anak, aduh kayak ateh. Maka siapa yang bisa mendidik mereka seperti ini? Hanya di pondok pesantren. Maka ibu-ibu, saya berharap setiap pengorbanan daripada anak-anak ini di Allah terima. Sebab karena apa? Sebab keistiqomahannya, sebab apa? Kesabarannya, sebab perjuangannya, dan mudah-mudahan Allah terima dari setiap perjuangan anak dan panjenengan selaku orang tuanya. Apa nih hubungan dengan anak dengan orang tua di dalam pondok pesantren? Bu, hubungan anak dan pesantren beserta orang tua itu erat hubungannya. Tidak bisa terpisah. Kenapa? Karena anak yang dititipkan di pesantren ini amanah dari orang tua daripada Allah. Bahkan Bu disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Bahwa setiap manusia ini adalah penjaga, adalah pewaris daripada setiap amanah-amanahnya. Dan anak Bu,
adalah amanah daripada Allah kepada kedua orang tuanya. Maka disebutkan di dalam surah At-Tur, sesungguhnya janganlah engkau berkhianat kepada Allah dan Rasul, termasuk janganlah engkau berkhianat kepada seorang atau sesuatu yang diamanahkan oleh Allah kepadamu. Jadi anak ini kan adalah amanah daripada Allah, maka tidak boleh berkhianat. Orang sepo bisa dikatakan berkhianat kepada anak ketika panjenengan tidak mengajarkan ilmu agama yang benar kepada anak-anak panjenengan. Maka Ibu, saya Abdina Muljakin sebagai orang tua, panjenengan mempunyai kewajiban untuk mengantarkan anak panjenengan menjadi anak-anak yang soleh-soleha, untuk mengajarkan anak-anak menjadi orang yang selamat dunia dan akhiratnya, untuk menjadi anak yang panjenengan wariskan ilmu agama, bukan hanya sekedar mewarisi nafkah saja. Kenapa? Anak nempian nikah bisa menjadi amal jariah, atau bisa menjadi dosa jariah untuk panjenengan. Bagaimana maksudnya nih? Ketika panjenengan mendidik anak panjenengan dengan didikan yang baik, dengan didikan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka tentu dia akan menjadi amal jariah untuk panjenengan. Tapi ketika panjenengan lupa mengajarkan didikan agama kepada mereka, mengantarkan mereka menjadi anak-anak yang soleh-solehah, maka bisa jadi dia menjadi dosa jariah untuk panjenengan. Kenapa? Karena panjenengan terlalu sibuk untuk memikirkan tentang dunianya saja. Saya panjenengan pikir dorma kelampina, dorma deki asekolana, dorma deki ngakana, kun sekedar itu saja. Tapi panjenengan tidak pernah memikirkan bagaimana dengan dunia akhiratnya. Maka naudzubillah Bu, banyak sekali Ibu di dunia ini. Kita kadang nih orang tua lucunya gimana? Kita ingin punya anak yang soleh solihah, tapi kita tidak mendukung, ya kan? Kita sibuk, biarkan anak kita sibuk dengan handphonenya, biarkan anak kita sibuk dengan dunia luarnya, dengan persahabatan, perkumpulannya, dengan geng-gengnya misalnya. Kita tidak pernah bisa mengarahkan anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh-solihah dengan pendidikan agama-agamanya. Nek keseloco semangkin, saya sedang banyak terjadi di luaran sana. Maka panjenengan asokor menitipkan anak panjenengan dalam pondok pesantren Kak Dinta adalah salah satu bentuk untuk panjenengan menjaga anak-anak panjenengan dari pengaruh yang tidak baik. Tak langkong iki. Pilek betok. Maka Ibu saya Abdina Muljakin, kalau panjenengan peduli dengan anak-anak panjenengan, maka mari kita ajarkan, didik anak kita dengan 3 perkara. Apa Bu? Kula semangken lakan langet nangeda embu-embu neng. Mon anak insyaallah lah pinter mon. Gelak ya tes napa sih teh bocah Bu? Alhamdulillah. Ken embu nih kalau tak kok tak sadar. Kenapa? Karena ternyata Bu, pendidikan itu sangat berpengaruh dengan lingkungan keluarganya. Kadang pondok pesantren sudah memberikan yang terbaik untuk anaknya, tapi keluarganya atau orang tua daripada anak-anak didik itu yang tidak mendukung daripada program pesantren. Anak nangis koni, pola tak pernah ya koniin. Kun korengen nih koni. Masya Allah. Kenyai pada tak di obat pola. Ini kan? Kadang Bu dah neka Bu. Pada makin compok pada persis ngampian nih kan. Nih sekuni anak nangis, kadang embuk norotin. Soro lecek bi anak ndak. Kebolo Bu deking ko anu Bu sakit tengah jan Bu kebolo Bu anu kok ki apelet tu Bu. Padahal kun iya nak deki. Pak kok ngocak apa deki nak? Iya ben ngocak ada iya Bu. Ya ceri saya nyaman Bu. Cak toroti Bu. Karena pun panjenengan noroti anak, nega artinya panjenengan tidak mendukung daripada untuk menjadikan anak saya soleh-soleha. Maka ada remening cara nah malah kita Kak Dinto jadi reng tua saya bisa sadar tentang pendidikan agama. Maka didiklah dengan 3 perkara. 1, didik anak panjenengan untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Karena apa? Ketika panjenengan mengenalkan Allah dan Rasul kepada anak panjenengan, maka insya Allah anak panjenengan jadi orang yang selamat Bu. Yang miris sekarang, yang miris Ibu, banyak di luaran sana tak tahu umur santri kan tahu ninggul, neng luar kaso jauh neng Makassar.
Banyak sekali anak-anak muda itu yang mengidolakan artis-artis Korea. Coba aku lah tanya ya. Bu, Mbak, saya repang artis Korea, Mbak. BTS. Saya pernah nyaman, Mbak. Jungkook ya, Mbak. Jungkook apa Jungkook, Mbak? Apa boleh? Iya, siapa boleh? Siomay. Mereka kenal. Ya Allah Bu, yang mereka idolakan ini adalah orang-orang yang jauh daripada Allah. Bahkan Allah benci loh. Ingat kata ulama. Kata ulama, kita nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya selama di dunia. Kalau anak-anak kita mengidolakan artis-artis Korea itu yang jauh daripada Allah, bahkan Allah melaknatnya. Lalu bagaimana nasib anak kita, Bu? Jarang anak-anak muda sekarang yang idolanya dengan Abu Bakar bin As-Siddiq misalnya. Yang idola dengan Kanjeng Nabi Muhammad misalnya. Yang idola dengan ulama-ulama besar hari ini. Jarang. Coba saya tes. Mbak. Men bisa baca burda? Dia apa munyin coba. Aula ya salli wasal. Terus. Habibika khairil khalqi kullihim. Terus. Huwal habibul ladzi dzurja syafaatu lihaulim minal kering embun macam ya limu ketahimi ya Rab bibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha. Alhamdulillah. Saya rasa ngarang, boleh. Saya rasa ngarang. Jungkook ya. Saya rasa ngarang. Alhamdulillah, neka bagus, neka pantas ya lok santri mon oning. Mon tiba dari mamunyi na tiba, cara oning aku lah. Ya. Salam alaika ya Habib. Salam alaika salawat. Saya rasa ngarang. Abdurrahman At-Tibai. Bagus. Maka perlu panjenengan mengenal sejarah daripada ulama-ulama kita. Mengenal dari sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika panjenengan mengenal Allah dan Rasulnya, maka semakin panjenengan mencintainya. Dan insya Allah ketika panjenengan mengenal daripada suri tauladan kita yakni baginda Rasulullah, maka insya Allah panjenengan tetimanosa saya selamat dunia akhirat. Maka ibu-ibu saya abdina muljakin, jadilah panjenengan manusia yang mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada anak-anak kita. Sehingga apa? Ketika panjenengan mengenalkan anak kita kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah anak mereka selalu berada di jalan yang benar. Maka ibu-ibu abdina muljakin bahwasanya Kak Dinta sebutaki ulama sering mengatakan untuk kita menjadikan anak kita adalah anak-anak yang soleh-solehah. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan fadilah daripada keberuntungan ketika mendapatkan anak yang soleh-solehah. Salah satunya apa? Ya, disebutkan ketika manusia itu meninggal, ketika anak Adam meninggal, maka terputuslah semua
semua amal-amalnya kecuali 3 perkara. Siteng napa? Adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat dan doa daripada anak-anak yang soleh solihah. Dan tiga-tiganya kadin tobo dengan anak-anak saya soleh solihah. Maka panjenengan beruntung ketika mendapatkan anak-anak saya soleh solihah yang bisa mengenal Allah dan Rasulnya dan menjadikan tujuan hidupnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah panjenengan Kak Dinto adalah orang yang paling bahagia di dunia. Disebutkan Bu Ki, di dalam sebuah hadis dikatakan sesungguhnya istri dan anakmu mereka akan menjadi musuh kamu nanti di akhirat. Maka berhati-hatilah kepada mereka. Kenapa? Bu coba bayangkan berapa banyak orang tua yang gagal masuk surga karena hanya dituntut oleh anaknya. Kenapa? Karena lupa mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya. Akan disebutkan sesungguhnya anak itu adalah amanah daripada Allah yang kita menginginkan akan bersamanya nanti di surganya Allah. Disebutkan wahai orang yang beriman. Ya, wahai orang yang beriman. Ikutlah kepada setiap yang Allah berikan, yang Allah perintahkan. Sehingga panjenengan ketika beriman kepada Allah dan imannya diikuti oleh semua keturunanmu, maka kamu akan bersama-sama di surganya Allah. Kadinto, titipun panjenengan sayang kepada anak panjenengan, maka titipkan anaknya di tempat yang terbaik. Salah satunya hari ini ada yang namanya pondok pesantren sebagai media untuk mendidik anak-anak yang bisa dipercaya di akhir zaman sekarang. Kadang Bu, tak langkong. Kadang kita itu tidak begitu paham antara bahasa kasih dan dolim. Daremah, dengan bahasa sayang kita kadang sampai nggak berani loh Bu bangunkan anak kita bangun sholat subuhnya. Kenapa? Kenapa nggak dibangunin Bu? Neser malam mate dungki ke malam sarah. Tina la toro tina deki maliki malate dungki lu neser. Pasti Bu bahasa neser nih kan bisa sedikit tergelincir kepada kedoliman. Bu bahasa neser ketika panjenengan tidak membangunkan anaknya bukan terbalik. Kan panjenengan neser malah tak jagai. Bisa jadi ketika panjenengan membiarkan anak panjenengan terlena dengan dunianya, tidak sampai dia meninggalkan sholat subuhnya, maka bisa jadi Bu panjenengan sedang menjerumuskan anak panjenengan ke api neraka. Ingat Bu Ki? Jangan pernah salah dengan bahasa kasih dan sayang. Karena dia berbanding sedikit dengan bahasa dolim kepada anak-anak kita. Dan ingat ketika panjenengan sudah dolim kepada anak, maka panjenengan bisa dikatakan sebagai orang tua yang apa tadi? Hianat kepada anak kita. Maka alhamdulillah insya Allah saya hadir di Kak Dinto adalah orang-orang yang insya Allah peduli dengan kehidupan anak panjenengan. Buktinya panjenengan sudah menitipkan di pondok pesantren ini sehingga panjenengan juga intinya peduli dengan akhirat anak-anak panjenengan. Insya Allah panjenengan termasuk orang tua yang akan nanti diberikan amanah terbaik daripada Allah. Yang kedua apa Bu? Jadikan teladan daripada orang tuanya. Dari apa maksudnya nih? Bu empian. Jangan pernah berharap mendapatkan anak yang soleh solihah kalau panjenengan sebagai orang tua tidak terlahir sebagai orang yang soleh solihah. Gimana? Beri keteladanan di dalam rumah tangga panjenengan. Karena anak Bu, ini kebiasaannya dibentuk daripada keluarganya masing-masing. Kalau anak melihat ibunya baik, insya Allah anak itu pun baik. Kalau nang Roma lah biasa ngetela ibu cok. Suka bantah kepada suaminya misalnya. Maka insya Allah anak pun bisa terkarakter seperti itu. Maka apa? Ayo panjenengan belajar untuk menjadi orang tua yang soleh solihah dulu sebelum panjenengan membentuk menjadi anak-anak panjenengan anak yang soleh solihah. Contoh Bu. Ketika adzan mari Allahu Akbar. Ampun kena ku HP. Anak sore kutuk tuli-tuli ke masjid. Pelamu nyiwaj. Adzan lah. Tuli makan. Can anak. Engkau sore abad main HP. Dapat Bu pesan. Tak kira dapatan. Maka bagaimana? Beri keteladanan. Maka ketika panjenengan akan menyuruh anak panjenengan, contohi kada.
Ki aden empianlah siap dengan rukunya. Ketika nyuruh anak maka empian sudah dalam keadaan sudah siap sholat. Jangan empian nyuruh anak sholat tapi panjenengan sibuk dengan remote HP-nya, dengan remote TV-nya misalnya. Bu, bahaya. Kadang orang tua semangken asal buang anak aja. Dari mana pak tetep ke pesantren atau lah. Pecaan pesantren, empian nang tenang. Deki mau berdepan apa pesantren kun nyaman demo empian. Pas ustadzah, saya kelero. Insyaallah, enggak bagi. Didikan ini pertama daripada keluarga. Makanya mudah-mudahan panjenengan sebagai orang tua juga bisa menjadikan media pengajian seperti ini sebagai media untuk panjenengan belajar. Mohon ngampian, Bu, mohon ngampian lah tuan ya. Aja ke kamu, Bu. Sekolah ke kamu. Ak lampina pote merah ampian. Tak kok gurun. Nah, demo pengen cek tokar. Nanti mohon ngampian lah mbak-mbak nih kan. Salah satu media untuk panjenengan belajar ya nang majelis taklim ada boleh, Bon. Sekolah ke kamu, Bu, aku lihat ambian. Wow, ang bukun tebel nih kalau tak kira kuat macam ya. Mohon pengajian nih kun modal neng salah beda berkat. Ngeten. Maka Bu, sering-seringlah datang ke dalam majelis-majelis taklim untuk apa? Untuk belajar menjadi orang tua yang soleh-solehah pula. Jangan hanya anaknya saja dituntut belajar, tapi orang tuanya aduh jauh daripada ilmu agama, maka susah Bu. Dan ingat Bu ya, anak-anak ini semua berhasil itu karena tirakat tereng sepojukan. Ketika panjenengan masih berusaha belajar, insya Allah anak dan dalam pondok juga mudah mendapatkan pelajaran-pelajarannya. Saya ketelok napa Bu? Terakhir mulai mian Bu. Kita gini. Kula saya mulai gini. Saya ketelok. Kelak napa Bu? Didik anak mencintai Allah dan Rasul. Yang kedua, jadi keteladanan diri kita sebagai orang tua menjadi contoh untuk anak kita. Yang ketiga, Bu, ajarkan ilmu agama yang kuat kepada anak-anak kita. Bu, sporan lagi. Panjenengan jangan hanya memikirkan bagaimana 10 tahun ke depan nasib anak saya. Bagaimana 20 tahun nasib anak saya. Tapi Bu, saya mohon pikirkan pula bagaimana nasib anak panjenengan di negeri akhiratnya. Kalau masalah rezeki Bu, sudah ada yang menjamin. Siapa? Allah. Tapi kalau tentang nasib akhirat tidak ada yang bisa menjamin, bahkan orang tua pun tidak bisa menjamin kebaikan untuk akhirat dari setiap anaknya. Maka Bu, panjenengan harus bisa menjadikan kekuatan dalam keluarga panjenengan untuk mendidik anak panjenengan menjadi anak-anak yang pandai dengan ilmu agamanya. Bu, Kak Dinto, di mana tempatnya nih? Di mana tempatnya untuk menjadikan anak-anak ini anak-anak yang soleh-solihah? Di sini, di pondok pesantren. Bu, di pondok pesantren Kak Dinto lah panjenengan anak-anak panjenengan Kak Dinto bakal dididik. Akan diberikan ilmu agama yang benar, akhlaknya akan diperbaiki, bahkan dia akan mendapatkan derajat kemuliaan yang tidak bisa panjenengan berikan kepada anak-anak panjenengan kecuali di pondok pesantren ini. Kula tak yakin Bu empian bisa ngajari anak empian gak gelek kesah. Iqrab, empian iqrab tak ada. Gitu. Maka di mana tempatnya? Di sini. Tidak ada lain. Di pondok pesantren. Bahkan Bu disebutkan banyak sekali orang-orang yang lalai dengan agamanya, mengajarkan agama. Kita di pondok pesantren menitipkan anak kita di sini, mereka diajarkan tentang fikihnya. Engkinten. Ya acuri fikih, ya acuri akhlakul karimah, ya acuri senyaman tafsir hadis, ya acuri senyaman pego. Apa boleh? Napa boleh mian Mbak? Cek binyan mian Mbak. Ki bisa ngafal lagi Quran, Masya Allah. Bu, coba bayangkan,
Banyak sekali di luar sana yang lalai mengajarkan ilmu agama atau terutamanya Al-Quran kepada anak-anaknya. Padahal Bu disebutkan barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka nanti di akhirat kedua orang tuanya akan diberikan mahkota kemuliaan. Bu, orang yang sedang menimba ilmu, baik dia ilmu kitab, ilmu Al-Quran, itu akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Allah berjanji akan meninggikan derajatnya. Dan tentu otomatis Bu, ketika anak diangkat derajatnya, orang tua pun akan ikut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya di dalam hadis ini disebutkan, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Qurannya, maka kedua orang tuanya, tidak ada hubungannya kan. Saya ngaji anak, maring tuan nasi oleh kemuliaan. Bu, ini adalah sudah sistem yang sudah diberikan oleh Allah. Bedenang komputer Allah pun. Mon anak soleh, mesti orang tuanya akan diangkat derajatnya. Maka asokor panjenengan, ketika mendapatkan anak-anak panjenengan menjadi anak yang soleh soleha, tak bangga pian Bu ngolati anak bela. Ya Allah, macam apaan kasebuk? Kula yakin biar tak kena tahu tan. Tapi anak panjenengan oning, maka insya Allah kemuliaan itu akan panjenengan didapatkan kelak di akhirat. Bahkan Bu, ketika panjenengan membaca Al-Quran, anak panjenengan membaca Al-Quran menjadi hafidhah, yang insya Allah hafidhahnya mungkin yang pandai misalnya, dan dia berakhlak dengan Al-Qurannya, maka insya Allah dijanji oleh Allah bahwasannya sesungguhnya orang tuanya akan diberikan mahkota, yang mahkotanya itu melebihi sinarnya daripada sinar matahari, yang terbuat daripada nur cahaya. Mungkin kalau anak-anak sekarang kalau pada wisuda dari kaleng Bu, dari lobang, tapi tidak Bu, itu hanya apa ya istilahnya, hanya perumpamaan saja. Sesungguhnya nanti di akhirat panjenengan akan mendapatkan mahkota yang sinarnya itu bisa melebihi sinar daripada matahari. Masya Allah, yang akan menyinari alam mahsyar dengan sinar mahkota-mahkota anak panjenengan, yang tentu panjenengan akan membanggakan anak panjenengan. Bu, panjenengan asok Quran di anak seperti ini. Bahkan Bu disebutkan orang tua nanti di akhirat ketika diberikan mahkota kemuliaannya, dia terkaget-kaget, ya Allah, apa ini kemuliaan seperti ini, kenapa diberikan kepadaku? Maka Allah menjawab, ini adalah hadiah daripada anakmu yang memilih jalan Al-Quran sebagai jalan hidupnya. Masya Allah Bu, semua ilmu, entah itu kitab, entah itu Al-Quran yang diajarkan dalam majlis taklim Kak Dinto, dalam majlis sebut aki dalam pondok pesantren Al-Sumuni, itu semua bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Maka sama pola ning mau tak hafal Quran berarti tak oleh, sama Bu. Anak segala macam kitab nih kampian juga bahkan mendapatkan mahkota. Kenapa? Karena semua bersumbernya daripada Al-Quran. Jadi jangan sedih, jangan situ nggak, cutangan tak hafal Quran tan serah pada. Karena semuanya bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Maka dikatakan ibu-ibu sabtina moljaakin, coba bayangkan panjenengan di anak reking situng na sekolahan saos, bangga na Bu, tulangis nangis ibu. Tulai ke besotori sampai petong hari petong malam tak mari senyaman ke besotori karena bangga dengan anaknya si juara situng na sekolahan. Sekarang bayangkan kalau panjenengan dipanggil namanya di akhirat yang disaksikan dari seluruh manusia di bumi ini, dari yang pertama lahir sampai yang terakhir lahir Bu, disaksikan saya nyama Bu saijo di anak saya nyaman Bu, siapa lagi fulanun misalnya, dia setelah mendapatkan keistimewaan sebagai orang yang hafidhah, dia diberikan keistimewaan berupa mahkota, kebanggaan, bahkan akan diberikan gelang kemuliaan yang gelangnya itu nilainya tidak pernah ada bandingannya di dunia. Saking bagusnya, saking nikmatnya, Rasulullah sendiri tidak bisa membayangkan bagaimana keindahan gelang itu. Diberikan kepada siapa? Kepada orang tua yang memiliki anak yang hafal Al-Quran, yang pintar dengan ilmu agamanya. Maka ibu-ibu yang saya hormati, bersyukur panjenengan. Andi anak-anak saya pintar kan itu panjenengan dititipkan, panjenengan menitipkan anak-anak panjenengan di tempat yang terbaik. Asokor. Bu, tapi beda tahapnya.
Yang mendapatkan kemuliaan itu adalah orang tua yang juga berjuang untuk mendapatkan kebaikan itu. Tidak remah centina, Bu, jangan pernah menitipkan anak di pondok pesantren seperti buang anak. Tidak remah. Kon lapah esabek beki kanyain adoror lah dia. Lapah beki cok leso kula ning nang Roma le cengil nang Roma le sabak kan to. Tinala torot paglan ning lep lengen. Pengurus semelele stres. Iki leter-leter diri pondok diri Roma aja Bu, sabak kan to. Deki mon beda kesalahan yo kok tak terima ambil. Bu rek tak repot titi kiai Bu. Tetinya itu tak repot be aduh aja gak ana macam-macam. Masya Allah, balik A entar ke Z. Balik Z entar ke A. Aduh lah, nggak ana nempian nih Bu. Ya, alhamdulillah, berkat kesabaran kiai kita, bunyai kita, berkat keistiqomahan beliau, berkat karomah beliau, anak kita ini dididik dengan sebaik mungkin. Mereka takut Bu, kula enggak Bu, cepon loran kula Bu, keluarga. Banjanan orang, ya cerita cek bentar, mana nanti bekol pokol beban. Tahu cepon kanan orang takut Mas, takut apa? Takut kirim buan, takut kirim apaan? Kayak mau nanti be pakai label combel atau orang be kalau Bu nangis. Kenapa? Rek tak repot aja ganan orang Bu. Salah bimpian kadang tak kan rek kan Bu nyai. Kadang pondok nyona sombengan bimpian tak kok cai sombengan boleh. Masya Allah. Men beri sombengan nih untuk fasilitas anak nemian. Cerai ke bodoh. Mondok nih berjasa untuk mian, Bo. Bo, pondok nih berjasa. Alhamdulillah berkat pondok anak nanti orang saya soleh-soleha. Jadi orang saya insya Allah selamat. Saya bisa nikah kita cerita tempian pagi nang akhirat. Berkat kanima berkat pondok berjasa pondok neka. Tetibu keberadaan pondok Al Usmuni neka menjadi tanggung jawab semua wali santri di sini. Dan bertanggung jawab atas keberlangsungan pondok Kak Tinto. Ini pas kun apa can kiai can nyai. Embean pada tanggung jawab. Keberhasilannya, keberlangsungannya, neka tanggung jawab kita bersama. Ketika Pak wali santri neka kompak, wali santri neka senada seirama dengan pondok pesantren, semua program-program panjenengan ikuti, maka insya Allah sejalan Bu, anak panjenengan empian pula akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah Bu, barokah sebekal panjenengan dapatkan. Ingat ya Bu, ingat ki Bu. Maka insya Allah anak-anak panjenengan mereka akan mendapatkan kemuliaan. Bahkan nanti Bu disebutkan dalam hadis Al-Quran itu akan datang mempunyai wajah yang sangat cerah. Datang kepada anak-anak panjenengan. Dia datang dalam keadaan yang sangat bersih. Sampai anak-anak itu tidak mengenal. Siapa kamu? Saya ini adalah Al-Quran yang senantiasa membuat kamu tidak tidur. Yang sering buat kamu nangis. Bahkan sampai kamu sampai putak misalnya. Iya. Molan kula pada ngerasa aki Bu. Kula pada putak lah Mbak Bu. Ken onto Bu, reng tuan aku kula neka Bu, mon kula matul, tak apa lagi dingaki tan. Mi, me pokol bi kiai mi nyai mi. Pokol berapa kali? Sekalian, wuki korang sangang kali. Ya burung saya nelfon dah Bu. Ya tak yalem sekali Bu. Percuma, nelfon neka percuma. Jangan tibi taruh alam, tak yalem tan. Sampai putak pernah Bu, ngafal lagi Quran sampai putak iya pernah lah. Tipes mulia tahu le bumi ara apa amole deng mamon mole pah beres ben patak putak inten mi pak putak itu ina mo pong putak padalan poduk bisa jadi iya lah paling kejam bes tapi Bu kula yakin dengan pendidikan seperti itu membuat saya ini kuat ya sabar ya di rumah boleh saya boleh cetak di pak embu saya lain ya pak kunol alhamdulillah tapi tetep Bu alhamdulillah. Kenapa? Memang harus tirakat. Orang tua pun harus punya tirakat. Benikun anak melolos ajuang. Reng tua juga ajuang. Maka Ibu Sabtina Moljakin bahkan ketika ditanyakan dia akan mendapatkan yang namanya mahkota. Dia juga akan mendapatkan yang namanya gelang kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Maka insya Allah panjenengan nekal Bu sebekal nanti akan mendapatkan keistimewaan itu. Akan mendapatkan kemuliaan itu karena panjenengan juga ikut berjuang tentang keberhasilan anak-anak panjenengan. Maka berbanggalah
Bersyukur panjenengan menitipkan di pondok pesantren Kak Dinto. Dan insya Allah pondok pesantren Kak Dinto yang akan menjadi jembatan untuk panjenengan menuju surga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya terakhir. Canak kan ada. Beri gelok tak embu melolos oleh. Engkau pas oleh apa? Mbak, amin ya susah. Tentu orang yang menjadikan sebab kemuliaan kepada orang lain pasti akan mendapatkan kemuliaan yang lebih besar daripada orang yang panjenengan berikan kemuliaan. Disebutkan nggih kule contoh akhirnya bahwasanya orang yang pandai dengan ilmu agamanya, yang pandai dengan membaca Al-Qur'annya, menghafal Al-Qur'annya, maka panjenengan termasuk orang-orang yang disebut sebagai manusia terbaik daripada hamba daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panjenengan Kak Dinto adalah manusia-manusia pilihan Allah yang tentu tidak semua orang mendapatkan kesempatan terbaik itu. Maka berbangga panjenengan asok kok. Seneng. Ya Allah ning, asok nang ada remening ben tak oning ning. Kula kan to ning stres ning pada. Kula nek kan aca-aca bengal bolan pengalaman. Ken tak sepinter embian, ken bola na menang tuaan, mang ada bisa caca. Bola mon pada bi embian, aduh gula paling putu. Paling letak pelulus bi nyanyi kesama. Ingki. Tapi tidak. Ketika panjenengan mempunyai intisari, ya Allah ternyata engkau khairukum, ada malah hadis saja. Mak lupa lagi ya. Ning terening baca aki nih. Sebaik-baik manusia adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya Allah, empian mbak, empian. Maka disebut Kak Dinto bahwasanya panjenengan orang yang membaca Al-Quran dan membersamai Al-Qurannya setiap hari, maka kata Siti Aisyah adalah orang yang akan senantiasa ditemani oleh malaikat. Timpian, di malaikat. Kenapa Bu? Ada yang mengatakan, Ning, kenapa ya deh kalau kita tuh istiqomah, itu seperti ada yang bangunin gitu. Yang biasanya misalnya murojaah jam 2, itu kenapa ya Ning? Seperti ada tak nyaman mau tak jaga gitu. Itu ada malaikatnya yang sedang bangunin panjenengan. Ya, karena apa? Karena orang yang istiqomah itu akan ditemani dengan malaikat. Itu dalam surat Al-Fussilat ayat 30 disebut. Jadi ibu-ibu saya mau yakin mbak-mbak yang saya cinta sayangi, panjenengan itu adalah manusia yang sedang diberikan kenikmatan oleh Allah. Panjenengan disebut sebagai manusia yang terbaik, panjenengan disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang akan selalu ditemani oleh malaikat, bahkan panjenengan diberikan surga terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala dan tentu diberikan mahkota seperti yang disebutkan tadi, dan panjenengan akan mendapatkan syafaat Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an yaumal qiyamah ya'ti sahaban biasa ya ashabi. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Qur'an dia akan datang nanti di hari kiamat sebagai apa? Sebagai syafaat. Jadi bo kula caca kempian, kula kan lebur mon kan dengan empian Bu. Empian jelas malas baca Quran. Can empian. Ning, empian Bu, anak hafal Quran. Empian mata ngaji dina ning kop cokop anak. Boh. Tak ada Bu. Deki Al-Quran saya empian baca nega bakal datang untuk apa? Untuk memberi syafaat. Disebutkan Bu ya, bahwasanya nanti empian tanya, "Anak apa Bu mata baca Quran?" Tak sempat ning. Anak apa? Sibuk apa alakoh? Bu. Empian kita alako, kita mati alako, pas mati mian, kita mati rakera, beda kenten, mau empian mati, kun beda kan, empian kita mati, kadang bi kancana ada santet Bu, gitu. Pas mau catak ngaji tak sempat, beda boleh, anak apa tak ngaji Bu, duning gula alatinan laki ning, tak sempat sih ngaji ning, jauh laki ning, duh minta latin melolo, Bu, mau empian mati, rakera. Lagi nampian di kentena benten. Kita akan mati Bu. Kita mati kemun di ban serep biasa. Ya. Nanti pun cebok mesibuk karena petipi ya. Cak nampian nih, kula tak bisa sempat ngajian apa, kula repot ngelatih anak Bu. Empian mati rakera anak noro ke Makkah masuk ya, tak kira Bu. Paling ku nangis seminggu. Cak anak nampian Abdulillah ada embola segir ngikir. Tapi Bu, ketika anak melihat panjenengan mengaji, anak melihat panjenengan senang berinteraksi dengan Al-Quran, senang datang majelis taklim misalnya, maka anak merekam,
aduh tang embu dia adalah orang sesoleh solihah. Maka insya Allah anak terinspirasi daripada orang tua yang solih, dia akan mendoakan panjenengan ketika panjenengan mate, Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Maka mbok cek mbok masih mbok. Kenapa? Karena bekal bedebek to sibuk deki bu bila faida jaatis sohah. Ketika sohah datang, bila sohah kiamat. Apa kiamat nih? Mapas sibuk, sibuk. Dan terusna faida ja'atis saha yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sanayun. Ketika saha datang maka mereka sibuk. Kenapa sibuk? Karena mereka sedang sibuk dengan dosanya masing-masing. Tidak ada yang namanya suami kenal istri, istri kenal suami, anak kenal ibu, ibu tak kenal anak. Banyak bu, apalagi cuma besti. Besti akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan dosanya masing-masing nanti nang akhirat. Maka mun panjenengan tidak menyibukkan diri selama di dunia dengan keperluan agama, siapa yang akan menyelamatkan panjenengan nanti? Maka cek bu masih sibuk. Sempatkan mengaji. Sempatkan untuk panjenengan mutolaah Al-Qur'annya. Karena Al-Quran Kak Dinto saya bakal mendatangi panjenengan untuk menjadi manusia yang selamat nanti di akhirat. Sebagai syafaat panjenengan kelak. Ilmu agama panjenengan, kitab panjenengan yang panjenengan baca. Insya Allah menjadi ilmu yang barokah. Dari ilmu yang barokah Kak Dinto jadi ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah menjadi amal yang berketerusan sehingga panjenengan meninggal dunia. Bu, coba bayangkan, di anak saya tak bisa ngaji. Mau nempian mati, saya rasa ngaji akhirnya. Saya rasa maca akin talqin nempian. Saya rasa akan memberikan kalimat la ilaha illallah di telinga panjenengan. Kalau anak panjenengan tak tahu, coba miris sekali kan. Ketika orang tuanya sudah meninggal, hampir meninggal, sakaratul maut, tulingan laki HP. Baru dia ki murotal. Si anan kunang tina bila boleh tambur tuli matera apa kok langsung. Saya ngaji saya dah HP. Tapi kalau panjenengan punya anak yang sudah insya Allah fasih dengan Al-Qur'annya. Bu, tak kira tina akim ya. Baca akim apa sih baca dah? Burdai pemareh. Ngiten, dibae pemareh. Kula ingat bu, neka tahadus bin nikmah ge. Kula bersyukur punya orang tua yang dengan didikan yang sangat keras. Ketika beliau akan meninggal bu, di rumah sakit, semua anaknya berkumpul, semua cucunya berkumpul, sampai cicit-cicitnya berkumpul. Dan kami masih sempat membacakan dari awal sampai akhir. Bahkan kami masih mendoakan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ibu saya diangkat dengan kebaikan-kebaikan yang sangat mulus sekali. Maka ibu-ibu yang saya hormati, ternyata setiap perjuangan kita itu akan senantiasa kita dapatkan nanti di akhir kehidupan kita. Dan kita jangan pernah lupa ya atas setiap perjuangan orang tua kita. Nah, Mbak, panjenengan harus bersyukur. Panjenengan adalah manusia pilihan Allah yang Allah titipkan kepada orang tua yang sangat mengerti tentang kepentingan ilmu agama panjenengan. Panjenengan dititipkan di sini bukan karena orang tua tidak sayang, tapi justru karena orang tua sangat menyayangi panjenengan sehingga panjenengan dititipkan di pondok pesantren ini. Saya ingat, Mbak, saya ingat dulu saya juga persis seperti panjenengan. Saya pernah menimbu ilmu agama, ilmu Al-Quran persis sama panjenengan. Ketika saya kecil dulu, saya mau cerita boleh? Cerita sedikit boleh? Saya tutup nanti ini pas mau cerita hari ini selesai gitu ya, kata-kata hari ini. Saya dulu waktu kecil, saya yatim Mbak. Saya ditinggal orang tua saya ketika saya umur 7 bulan. Orang tua laki-laki. 7 bulan, adik saya dikandungan 1 bulan. Ketika itu saya tidak pernah bertemu dengan orang tua laki-laki saya. Ketika saya kelas 2 SD, ibu saya persis seperti saya lah, kemana-mana gitu. Saya selalu ikut. Jadi kalau ceramah tuh saya kadang di sini, kadang tidur di sini gitu. Kadang gitulah pokoknya saya ikut kegiatan orang tua saya. Suatu ketika itu umi saya itu diundang seperti di sini ini. Ada wisuda tahfidz gitu. Umi saya itu bilang gini, umi saya belum naik, masih di situ. Umi saya bilang gini ke saya, Rida nanti jadi orang hafidhoh ya seperti mereka.
Saya bilang, enggak lah, ya tebel, ngafal lagi. Dicubit saya sama Umi, aminkan saja. Ya, terpaksa kan? Ini saya amin dalam keadaan terpaksa. Ya, amin. Tapi saya nggak ada niat tuh, ingin ngafalin Quran nggak ada. Cuk tebel Pak. Jangan gula cukup ngafal Quran. Kita tahu jadi anak-anak Mbak. Akhirnya kelas 4 SD, itu kelas 2. Kelas 4 SD saya mendengar Ustadz bilang gini, orang nanti kalau ngafalin Quran bakal ketemu orang tuanya dan memberikan mahkota kemuliaannya. Seperti kalian barusan ini. Saya berpikir nih ketika itu kelas 4 SD. Wih, saya nanti kalau hafal Quran bisa bawa mahkota nih. Saya nanti bisa bertemu pertama kali momentum bertemu dengan orang tua laki-laki saya bisa memberikan hadiah itu. Itu yang menjadi motivasi saya menghafal Quran. Ketika itu, saya berpikir, dulu di Madurang belum ada ini ya, di Pamekasan belum ada toko Indomaret gitu, gak ada. Namanya ada toko paling besar tuh Apollo. Saya gini, kalau di surga ada Apollo enggak ya? Di akhirat. Kalau beli-beli mungkin masih bisa ya ngasih karangan bunga, kebeli oleh kereng sepo, karena baru ketemu gitu ya. Kan nggak ada toko, Mbak. Jadi saya gini, oke lah aku mau jadi ngafal Quran. Jadi ketika nanti saya bertemu saya bisa bawa oleh-oleh mahkota tuh. Itu motivasi saya. Akhirnya kelas 6 SD ketemu lagi Ustadz. Bilang bahwasanya ahlul Quran katanya. Setiap orang yang menghafal Quran maka dia akan menjadi keluarga daripada Allah. Jadi Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Siapa itu? Orang yang menghafal Al-Quran. Ketika itu saya bilang, wah enak nih bisa masuk surga kemana-mana nih kalau jadi keluarganya Allah. Ketika itu akhirnya di perjalanan ketika SMP saya disuruh ngafalin Quran. Terpaksa Mbak, terpaksa. Ketika saya sudah malas, sudah mulai botak gitu, saya ingat lagi, ayo semangat lagi, nanti nggak bisa bawa mahkota nih sama orang tua kita. Jadi di situ motivasi awalnya, belum tahu ilmunya ngafalin Quran bakal begini tidak. Hanya motivasi satu, bagaimana saya bisa bertemu orang tua saya bisa membawa hadiah terbaik untuknya. Itu saja. Tapi alhamdulillah dengan doa orang tua saya, kata orang tua saya, kamu jadi hafal Quran, maka terjadi, Mbak. Jadi orang tua, Bu empian ketika mempunyai bahasa perkataan apapun, dia bisa jadi doa walaupun dalam keadaan tidak serius. Maka Bu, ketika panjenengan punya predikat sebagai orang tua, kula berpesan, hati-hatilah dalam berkata-kata. Berdoalah yang baik-baik sehingga apa? Insya Allah dari setiap ucapan panjenengan akan menjadi kenyataan untuk putra putri panjenengan. Kibu, ini pengalaman untuk saya. Saya dulu masih belum mempunyai keinginan, tapi dengan berkat perkataan yang tidak sengaja Allah aminkan, malaikat aminkan dan Allah kabulkan niat itu. Maka ipepus abdina muljakin bahwasanya orang tua Kak Dinto adalah salah satu wasilah terbaik untuk anak-anak panjenengan. Maka saya mohon untuk panjenengan tirakat yang baik, ya, bertirakat untuk menjadikan anak-anak panjenengan anak-anak yang soleh-soleha. Dan Mbak, panjenengan minta keberkahan guru panjenengan. Karena ingat Mbak, sampean semangken teti orang yang sukses nggak semangken, bukan hanya gara-gara panjenengan pinter, bukan seolah-olah karena usaha panjenengan, karena ikhtiar panjenengan, tidak. Tapi demi Allah, saya yakin ada doa orang tua panjenengan yang Allah kabulkan dan ada keberkahan daripada guru-guru panjenengan. Jadi saya mohon jangan pernah merasa panjenengan berkecil hati, ini saya nggak dapat juara, tidak. Karena kemanfaatan dari seorang santri itu tidak tergantung daripada berapa pandai panjenengan, tapi seberapa benar panjenengan dalam menjalankan setiap proses belajar panjenengan. Maka ayo kita hormati orang tua kita minta doa kepada orang tua kita minta doa kepada guru-guru kita yang menjadi wasilah pendidikan terbaik untuk kita. Selama panjenengan di sini, orning-ening panjenengan, ustadzah panjenengan adalah orang tua panjenengan. Dan dari setiap ucapannya, dari setiap doanya, ini menjadi salah satu yang menjadi salah satu wasilah kemustajaban dari setiap ucapannya.
Jadi kula pesan kampean jangan pernah memberikan sedikit sakit hati kepada guru-guru panjenengan ya. Selama panjenengan di sini keberkahan ridho Allah titipkan kepada guru-guru panjenengan. Ketika panjenengan di rumah Allah menitipkan ridhonya melalui orang tua panjenengan. Jadi dimanapun panjenengan berada, dua yang panjenengan tidak boleh lupakan adalah keridhoan daripada orang tuamu dan keridhoan daripada guru-gurumu. Kibah, maka insya Allah dengan panjenengan bertekad untuk tabarukan, mengambil barokah daripada pondok pesantren Al Asmuni Kak Dinto, insya Allah menjadi wasilah panjenengan menjadi anak-anak yang insya Allah Allah tunggu nanti di surga Allah dengan fasilitas terbaik di tempat terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Kak Dinto saos saya bisa Abdina sampaikan, semoga bisa menambah hazanah keilmuan kita bisa menjadi semoga kita diberikan kesuksesan oleh Allah dan panjenengan bisa mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, panjenengan ekeratui oleh masyarakat. Panjenengan teti manosa saya insya Allah teti manosa saya bisa menjadi wasilah kebaikan itunya Kak Dinto, dan insya Allah panjenengan pakai dan akhirat menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah sehingga panjenengan menjadi manusia yang istimewa, diberikan dan senantiasa dipandang dengan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Kak Dinto abdina sam'an wa ta'atan epakon nyai untuk menutup dengan doa walaupun belum selesai nggih. Neka berarti dari mana acara mak pas beda doa nang tengah. Iki kan. Kering kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Kak Dinto diberkahi oleh Allah dan kita semuanya Allah catat sebagai amal kebaikan kita dan kita pulang dalam keadaan sudah dibersihkan daripada dosa-dosa kita dan nikmat ibadah dan dalam kehadapan diri kita ini senantiasa Allah cucurkan dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kering kita angkat tangan kita tutup mata kita sadar bahwa diri kita ini adalah manusia yang banyak dosa. Kita hanya sedang ditutup aibnya oleh Allah. Maka minta, benar-benar minta kepada Allah agar panjenengan menjadi manusia yang benar-benar diampuni dosanya dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma tsabbit imanana ya Allah. Allahumma tsabbit imanana ya Allah. Allahumma tsabbit imanana ya Allah. Allahumma inna nastadika imanana fi hayatina wa 'inda mamatina wa ba'da mamatina fafadu alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta iftah lana bi kulli khair wa tatafaddal alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahli khair wa anta amlana ya maulana muamalata li ahli khair wa anta faddalna fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina min kulli mihna wa fitna wa dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah telah Engkau sempatkan kami hadir dalam majlis ini ya Allah. Ya Allah terima kasih telah Engkau lembutkan hati kami. Ya Allah terima kasih telah Engkau mudahkan langkah kami, telah Engkau mudahkan urusan kami sehingga kami hadir dalam majlis ini ya Allah. Ya Allah jangan pulangkan kami dalam keadaan kami belum Kau hapus dosa-dosanya ya Allah.
Hapus segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Daripada dosa yang besar sampai dosa yang kecil. Dari dosa yang terlihat sampai dosa yang kami tutup rapat-rapat ya Allah. Ya Allah ya Rob. Ampuni dosa-dosa kami terutamanya kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah. Jika orang tua kami masih ada ya Allah. Berikan kesempatan untuk kami berbakti kepadanya. Menjadikan bangga mereka kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikan orang tua kami orang tua yang kau muliakan ya Allah. Berikan rizki yang halal yang mudah untuknya ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang soleh-soleha ya Allah, yang senantiasa membanggakan dunia dan akhiratnya ya Allah. Ya Allah ya Rob, jika orang tua kami sudah meninggal, lapangkan kuburnya. Berikan nikmat kubur terbaik untuknya. Ya Allah ya Rabb. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la الشرف والدرجة العلى درجة محمد الله تعالى إنك لا تلقى نغفر لنا ولوالدي ربي في الليل
Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiq bi ta'atika warzuqna birruhum. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiq bi ta'atika warzuqna birruhum. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiq bi ta'atika warzuqna birruhum. Ya Allah, kami punya anak ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang pandai agamanya, yang pandai, yang ahli sholawatnya ya Allah, ahli ibadah ya Allah. Menjadi anak-anak yang sukses, yang semua tercapai cita-citanya, yang kau muliakan ya Allah, dan membanggakan kami sebagai orang tuanya nanti di dunia dan akhiratnya ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang akan membacakan talqin kami, yang akan memberikan lafaz la ilaha illallah di telinga kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang paham agamanya ya Allah, yang dia tahu bahwa setiap doanya akan menjadikan kami ratu dan raja di setiap ahli kubur kami ya Allah. Yang kami tahu dari setiap doanya kami tidak perlu mengais daripada doa-doa daripada muslimin muslimat. Kami cukup dengan doa-doa anak-anak kami yang soleh solehah. Ya Allah ya Rob, jadikan anak-anak kami anak-anak yang kau muliakan ya Allah, yang membawa kebaikan untuk kami dunia dan akhiratnya ya Allah. Ya Allah, kami punya keluarga ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bersamai hingga jannah, yang saling mengingatkan untuk terus dekat taat kepada Allah. Ya Allah ya Rob, berikan kami keberkahan dalam keluarga kami, dalam bisnis kami, dari pekerjaan kami, dan dari setiap langkah-langkah kami ya Allah. Ya Allah, jika sebentar lagi ajal kami menjemput, jemput kami dalam keadaan beriman, jemput kami dalam keadaan muslim, jemput kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kami ya Allah kemuliaan di dunia sampai akhirat Engkau ya Allah. Rabbana ballighna nazuruhu ya Allah, Rabbana ballighna nazuruhu, Rabbana ballighna nazuruhu ya Allah. Allahumma rizqna ziyarata batikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadal 'am fi kulli 'am bi ahsanil hal. Ya Allah ya Rabb, اللهم أنت افتح لنا بكل خير وتفضل علينا بكل خير وأنت جعلنا من أهل الخير وأنت أملنا يا مولانا معاملة لأهل الخير وأنت فضلنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا من كل مهنة وفتنة والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت رزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا نافعا مباركا فيه من غير تعب ولا مشقة ولا مضرة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا الله اقبلنا، يا الله ارحمنا، يا الله اقبلنا، يا الله ارحمنا، يا الله اقبلنا، أنت مولانا، يا الله ارحمنا، اغفر ذنوبنا. آخر الكلام اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.